Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, saya Putri Maharani, NIM 235720111032. Saya Sucitri Amanda, NIM 235720111033. Saya Muhammad Handiki dengan NIM 235720111043. Baik, kami akan mempresentasikan tugas Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Ade Irma Suryani. Selamat menyaksikan. Atau berikut penjelasannya. Saya akan menjelaskan tentang analisis kasus implementasi Sistem Informasi Manajemen atau SIM di rumah sakit. Pada 31 Agustus 2007, staf rumah sakit di Bogor memulai hari kerjanya pagi itu dan mendapati bahwa mereka tidak bisa login ke sistem data pasien, aplikasi utama pasien, Vista, dan CPRS. Tiba-tiba hilang. Aplikasi Vista, Veterans Health Information System and Technology Architecture, adalah sistem rumah sakit tersebut untuk mengelola data kesehatan elektronik. CPRS atau Computerized Patient Record System adalah aplikasi dalam sistem rumah sakit yang menyediakan tampilan catatan kesehatan setiap pasien veteran, meliputi pengecekan data dalam sistem setiap waktu, sistem notifikasi yang menunjukkan pasien dalam kondisi buruk atau kritis, dan sistem pengingat untuk dokter, perawat, dan staf lainnya. Tanpa akses ke Vista, dokter, perawat, dan staf tidak bisa melihat catatan data pasien. Ini menunjukkan betapa pentingnya fungsi sistem dengan interkoneksi tingkat tinggi dalam mencatat dan merekam data pasien. Oleh karenanya, pekerjaan dokter, perawat, staf rumah sakit, dan lainnya menjadi lebih ringan, sehingga mereka hanya berfokus pada pengenangan dan pelayanan terbaik serta penyembuhan sistem berdasarkan pada data yang telah dicatat oleh sistem. 1 menit saja sistem tersebut mengalami masalah, maka pekerjaan dokter, perawat, dan unsur lainnya pun akan menjadi terhambat. Itulah mengapa diperlukan adanya sistem backup untuk mengamankan data tersebut. Soal analisis kasus. Dengan telah adanya implementasi dan penerapan SIM pada rumah sakit Bogor tersebut, namun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebagai berikut. Yang pertama, apa masalah yang terjadi di rumah sakit Bogor dalam penerapan sistem? Nah, untuk menangani masalah yang telah terjadi tadi, masalah-masalah yang terjadi di rumah sakit Bogor tadi yaitu ketidakmampuan untuk mengakses data pasien, gangguan dalam pelayanan kesehatan, risiko terhadap keselamatan pasien, kerugian efisien dan produktivitas, ketidakpastian dan kekhawatiran, implementasi sistem backup dan yang andal, peningkatan keamanan dan keandalan sistem, pelatihan dan peningkatan kesadaran pengguna, peninjauan kebijakan dan prosedur, serta kolaborasi dengan pihak eksternal. Nah, soal nomor 2, jelaskan penyebab masalah-masalah yang terjadi yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak. Nah, di sini kegagalan perangkat keras dan perangkat lunak sangatlah berpengaruh. Yang kedua, kegagalan dalam manajemen informasi. Yang ketiga, faktor manusia. Yang keempat, serangan cyber. Yang kelima, kurangnya pengelolaan keamanan informasi. Soal nomor 3, bagaimana bentuk penerapannya dari solusi yang Anda tawarkan pada rumah sakit? Nah, solusi yang saya tawarkan kepada penerapan dari solusi yang saya terapkan yaitu implementasi sistem backup yang andal, peningkatan keamanan dan keandalan sistem, pelatihan dan peningkatan kesadaran pengguna, peninjauan kebijakan dan prosedur, serta kolaborasi dengan pihak eksternal. Baiklah, yang keempat yaitunya mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan. Menentukan tujuan pengembangan, yaitunya meningkatkan keamanan dan kedalaman sistem informasi kesehatan di rumah sakit Bogor. Selanjutnya, memastikan ketersediaan data pasien yang penting dan integritas informasi kesehatan. Selanjutnya, mengurangi risiko insiden yang mengganggu operasional rumah sakit dan pelayanan kesehatan. Dan yang selanjutnya, meningkatkan kesiapan dalam menanggapi insiden darurat terkait dengan sistem informasi kesehatan. Baiklah, selanjutnya ruang lingkup pengembangan.
Evaluasi sistem informasi kesehatan yang ada di Rumah Sakit Bogor termasuk infrastruktur IT, perangkat lunak aplikasi, dan prosedur pengolahan data. Yang kedua, identifikasi dan perbaikan terhadap kerentanan keamanan yang ada dalam sistem seperti kekurangan backup yang andal, kelemahan dalam pengaturan akses, atau kurangnya pemantauan sistem. Selanjutnya, implementasi solusi backup yang andal untuk memastikan ketersediaan dan pemulihan data yang cepat dalam situasi darurat atau kegagalan sistem utama. Selanjutnya, pelatihan dan kesadaran penggunaan untuk meningkatkan pemahaman tentang keamanan informasi dan tindakan yang harus diambil dalam menghadapi insiden. Selanjutnya, revisi kebijakan dan prosedur terkait dengan manajemen keamanan informasi dan respons terhadap insiden, serta memastikan pemahaman dan kepatuhan staf terhadap kebijakan tersebut. Dan yang terakhir, kolaborasi dengan pihak eksternal seperti penyedia layanan IT terpercaya atau komunitas rumah sakit untuk mendapatkan dukungan ahli dan berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan sistem informasi kesehatan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kami dari kelompok 7 mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan kata, dan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Ade Irma Suryani. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.